Engkau Allah El Shaddai, yang besar, yang melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini, Tuhan, dan juga dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang besar, Engkau sumber segalanya dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami bersyukur karena berkat-Mu kami ada dalam hadirat-Mu saat ini, ya Tuhan. Betapa luar biasanya Engkau berkarya dalam kehidupan kami, yang menyertai gairah hidup kami setiap saat, Tuhan. Hanya Engkau lah pengejaran kami, Tuhan, tidak ada yang lain. Seperti Alkitab berkata, Tuhan adalah bagianku sampai selama-lamanya. Maka Engkau lah yang berdaulat dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan sore hari ini kami tetap mempersilahkan Engkau berdaulat dalam hati kami, Tuhan. Kalau kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu, urapi telinga kami, Tuhan, hati kami, supaya apa yang disampaikan melalui ilham Roh-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tapi menjadi rema dalam kehidupan kami, yang hidup, yang bisa kami lakukan dalam setiap langkah hidup kami. Dan kami tahu kalau kami bisa melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, ambil alih Roh Kudus semua pengertian yang daripada Engkau, biarlah kami boleh mengertinya, Tuhan, dengan bahasa yang sederhana, karena kami percaya Engkau yang menuntun kami detik demi detik ketika kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, baik yang ada di onsite di Asera maupun yang ada di online. Terima kasih untuk tim Praise and Worship luar biasa hari ini. Saudara yang di online bisa merasakan hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan hari ini, ya. Kemuliaan ada bagi Tuhan. Oke. Sesuatu yang luar biasa kalau kita bisa menikmati yang seperti ini di setiap langkah kehidupan kita, betul? Bahwa yang terbesar dalam kehidupan kita itu Kristus Tuhan, dan dalam setiap langkah kita bisa menikmati kehadirannya, betul ya? Terima kasih ya Bapak Ibu sekarang dalam posisi. Dan luar biasa kalau Tuhan menyertai langkah kita sampai hari ini, artinya kita sudah memasuki bulan keempat dari tahun 2022, ya. Dan karena kemurahan Tuhan kita masih bisa bersekutu bersama-sama, baik secara onsite di tempat ini, puji Tuhan, setelah 2021, 2022 sekarang udah masuk ya, up and down, kita udah pernah onsite, balik lagi ke online, sekarang sudah balik ke onsite lagi. But di atas semuanya itu, kami percaya bahwa karena kedaulatan dan kemurahan Tuhan, kita bisa melakukan apa yang kita lakukan sampai hari ini. Betul? Nah, luar biasa. Dan hari ini memasuki bulan yang baru, tentunya di Silom Community kita memasuki tema baru, ya. Sepanjang tahun 2022 ini kita percaya bahwa tahun ini adalah tahun di mana pintu kesempatan terbuka bagi kita umat percaya. Ada hal-hal yang baru yang akan kita nikmati di tahun ini. Apa itu saya nggak tahu persis untuk kita semua, tapi yang pasti ada yang baru dari Tuhan. Dan kalau minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengelola hati kita untuk menjadi pribadi yang dikehendaki Tuhan, maka bulan ini kita masuk kepada tema di mana kita akan membahas yang namanya kepuasan sejati. Jadi sepanjang bulan Maret kita akan berbicara mengenai kepuasan sejati. Wah, ini bicara kepuasan ini sesuatu yang esensial. Kenapa saya bilang esensial? Karena dari apa yang akan kita renungkan ini akan kita temui bahwa kepuasan sejati itu hanya didapat dalam satu hal, tidak banyak hal. Satu hal kebenaran itu akan ditemukan. Ya, mari kita akan masuk kepada pembahasan di minggu yang pertama mengenai kepuasan sejati. Saya hari ini akan share tentang subpoint belajar melakukan hal yang esensial dengan kebenaran. Ya. Kalau tema bulan kepuasan yang sejati, maka hari ini saya akan share belajar melakukan hal yang esensial dengan kebenaran. Kita akan masuk pada ayat nats firman Tuhan yang akan kita renungkan sepanjang bulan ini, terambil dari masih di kitab yang sama, di kitab Matius pasal yang kelima, tapi sekarang kita akan membaca di ayat yang ke-6. Matius 5 ayat yang ke-6. Kalau sudah ada yang ketemu,
saya mempersilahkan dengan hormat salah satu kekasih Tuhan yang ada di online untuk membacakan ayat ini untuk kita semua. Dialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Mbak yang membacakan ayat tersebut. Ya, nah, coba kita lihat esensi dari ayat ini sejenak. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, kata-kata yang terakhir itu kata-kata yang sebenarnya dicari oleh orang banyak. Puas, satisfied atau feel, dipenuhi dalam kehidupan. Ya. Tapi ternyata kita melihat bahwa pengajaran Yesus di ayat ini, kategori pribadi-pribadi yang bisa mendapatkan kepuasan ternyata cuma dikategorikan dalam satu hal. Dan satu hal ini terdiri dari dua hal yang paralel. Apa itu? Yang bisa mendapatkan kepuasan atau yang akan dipuaskan adalah pribadi atau orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi dari ayat ini setidaknya ada dua kebenaran yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kepuasan hanya didapatkan ketika kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran. Fakta yang kedua atau kebenaran yang kedua, di luar kebenaran gak akan pernah puas. That's it. Kalau kita melakukan hal yang benar itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, betul? Maka kita akan dipuaskan. Tapi di luar itu gak akan pernah puas. Kita akan cari lagi. Maksudnya iya Pak? Ya, oke. Sekarang kita lihat buktinya. Benar nggak di luar kebenaran adakah hal-hal yang bisa dipuaskan? Saya ajak ibu-ibu sekarang untuk memasuki ke kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-20. Nah, sekarang gantian satu yang ada di onsite, yang ada di Astera boleh membacakan buat kita semua. Amsal 27 ayat yang ke-20. Silakan yang sudah ketemu. Ya, ada yang bisa bantu di onsite? Atau mungkin harus dipakai mikrofon ya? Dibantu yang membacakan? Siapa yang ingin bantu membacakan? Amsal 27 ayat yang ke-20. Amsal 27 ayat 20. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Mata manusia tak akan puas. Sejauh mata memandang, keinginan-keinginan yang kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri tidak akan membawa kepada kepuasan. Hal-hal yang sifatnya itu bisa kelihatan yang kita cari secara kasat mata itu tidak akan pernah memuaskan kita. Ya, sepeda dari yang namanya roda 3, roda 4, BMX, Federal, road bike, makin hari makin ada yang baru. Udah punya yang baru, nggak puas, kurang keren. Cari, nanti udah dapat yang road bike, yang lipat, cari yang lipat lagi. Nggak akan pernah puas. Ya, nggak akan pernah. Baju, apalagi, ya kan? Apalagi baju. Setiap tahun ada aja model yang baru, gitu kan? Tahun 70 tuh yang cara dukung tahun 70 udah keluar. Sekarang tahun 2000 muncul lagi, gitu kan? Padahal udah lewat. Tahun 80-an cut bright, orang jadi cut bright semuanya. Ya kan? Sekarang balik lagi ke apa? Slim fit, skinny. Yang tahun 70-60 itu ada film Grease, ya kan? Itu udah ada. Kalau tentang ngomong aku berarti angkatnya udah tahu angkatan berapa kalau tahu film Grease, ya? Ya, film Grease, John Travolta, ya? Ya, itu fashion loh. Fashion setiap tahun bergulir, ada aja yang baru. Betul?
Ada pegelaran yang baru, kita baca di majalah gitu kan, oh ini baru nih, cari. Ya, di online cari yang baru. Ya, mungkin kita sudah melewati 30 tahunan dalam hidup ketika dilihat gitu. Dulu, apa pernah punya baju kayak gini ya? Sekarang beli lagi, ya karena modelnya baru lagi. Never satisfied, ada aja yang baru. Ya, apalagi soal ini Bu, keuangan, uang. Kalau kita nyari uang, nggak akan pernah puas. Ada aja. Coba salah satu ya. Sekarang gantian ke online lagi. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9. Saya mau buktiin dulu bahwa memang di luar kebenaran nggak ada yang puas, nggak ada yang memberikan kepuasan. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9 Bu. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9. Di online, Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9. Saya baca ya Pak. Silakan Bu. Amsal yang kelima ayatnya yang Pengkhotbah 5 ya, Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Yes. Ya, mencintai uang. Artinya mencintai uang. Orientasinya cuma nyari uang ya terus, nyari uang. Untuk apa? Untuk menambah kekayaannya. Betul? Untuk menambah kekayaannya. Ya. PlayStation dari 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Itu makin lama makin mahal loh PlayStation itu kan. Dan jangan salah, ketika memainkan game itu sekarang makin susah. Nggak zaman dulu Bu, Tetris ya selesai, ya kan? Sekarang satu level bisa 30 menit, 40 menit, makin sulit. Konsolnya makin baru, gamenya juga makin sulit. Waktu yang dibutuhkan main juga makin lama. Tapi itulah manusia. Sejauh mata memandang kita nggak akan pernah puas. Makanya Yesus counter, yang bisa puas hanya yang haus dan lapar akan kebenaran. Di luar itu, sorry bos, nggak akan pernah puas. Kita akan dituntut untuk cari lagi, dapetin lagi, cari lagi, dapetin lagi. Tanpa sadar, Bapak Ibu kekasih, kita justru akan diperbudak sama yang namanya ketidakpuasan itu. Betul? Lama-lama kita tidak akan puas, kita akan terus diperbudak. Seperti 1 Korintus 6 ayat 12, saya bacakan sekarang di saya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Ya, 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Segala sesuatu halal bagiku. Boleh nggak? Boleh dicari. Boleh nggak jawaban? Boleh. Tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ya, mengejar sesuatu yang fisikal boleh nggak? Boleh. Tapi jangan sampai diperbudak karena kita nggak pernah puas dalam pencapaian ini itu. Apalagi jabatan nggak kelihatan Pak, saya bilang kelihatan. Jabatan kelihatan. Kalau dalam acara-acara penting orang pejabat kan dulu di depan, kan itu kelihatan. Betul? Kalau hati kita cuma nyantel sama itu, nggak akan pernah puas. Ya, udah sampai di jabatan tertinggi CEO, incer komisaris, ya kan? Udah sampai di komisaris, pengen jadi komisaris utama, nggak selesai. Tapi itulah, sejauh mata memandang, kita tidak akan pernah puas. Nah ini loh, dasar yang perlu kita pahami yang pertama kali, bahwa kalau kita akan mendapatkan, kalau kita menginginkan kepuasan sejati, tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran. Nah sekarang saya masuk kepada fase yang kedua. Kalau sudah membuktikan bahwa di luar kebenaran nggak akan pernah bawa kita kepada kepuasan, sekarang kita belajar mengenai pribadi yang senantiasa atau menunjukkan atau bahkan memberi sampel kepada kita bagaimana melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran. Nah
kita belajar. Di sini saya lebih mengedepankan tentang how to-nya. Ya, kalau kebenaran kita secara prinsipil sudah tahu lah ya, namanya kebenaran seperti apa. Pasti yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita lihat sampel dari pribadi ini. Apa yang bisa kita pelajari dari pribadi ini sehingga pada akhirnya kita bisa meneladani apa yang mesti kita lakukan di sehari-hari kehidupan kita supaya paling tidak basicnya kita terkait sama kebenaran itu jalan. Ya, di samping semua hal yang harus dilakukan, kita nggak bisa menampik kegiatan kita di luar banyak, ya, banyak hal. Tapi bagaimana kita bisa selaras sama kehendak Tuhan? Nah, itu yang kita mau cari, betul? Karena di situ kita akan puas. Mau puas kan? Mau, ya, mau. Kita belajar dari pribadi the one and only, the ever essential Jesus. Pada pribadi Yesus, saya ambil satu kisah cuplikan di mana Yesus bertemu dengan wanita Samaria. Saya ajak ibu-ibu ke kitab Yohanes pasal yang keempat. Ya, kitab Yohanes pasal yang keempat. Kalau dilihat dari awal, itu percakapan dengan perempuan Samaria itu dijabarkan dari ayat pertama sampai 42, panjang banget. Tapi saya akan menggambarkan hal-hal yang inti aja dari ayat-ayat yang bisa kita renungkan. Secara gambaran keseluruhan seperti ini. Yesus pada waktu itu sedang berada di Yudea dengan murid-muridnya dalam rangka pelayanan baptisan. Ya, kalau belajar di Yohanes pasal yang ketiga, Yohanes membaptis, Yesus dan murid-murid juga baptis. Tapi lokasinya beda. Kalau Yohanes itu ada di dekat Galilea, di daerah Salim, dekat Anon kalau saya nggak salah ya, Anon atau apa gitu kan. Kalau Yesus dan murid-muridnya di Yudea. Jaraknya jauh nggak? Jauh, ya, jauh. Itu di antara Yudea dan Galilea ada satu wilayah yang namanya Samaria. Jadi jauh banget ya. Kalau istilah kita akap antar kota, antar provinsi. Nah, jauh banget ya. Kalau Yohanes mungkin baptis di BSD, maka Yesus mungkin di Bogor baptisnya. Jadi kalau mau balik pasti lewatin Jakarta, tuh bagus. TBC Matupang sampai nanti balik lagi ke BSD lagi. Ya, gambarannya kurang lebih seperti itu. Kemudian ketika itu mereka memutuskan untuk kembali ke Galilea. Kenapa memutuskan untuk kembali ke Galilea? Karena mulai ada pertentangan. Soal apa pertentangan? Soal baptisan mana yang mestinya legal. Kan yang orang tahu selama ini kan Yohanes yang membaptis. Nah sekarang kok golongannya Yesus juga ikut membaptis. Ini mana yang benar, ya kan? Demi menghindari konflik itu, udah kita balik aja ke Galilea. Jadi Yesus memutuskan untuk balik ke Galilea. Ya. Nah, ketika balik ke Galilea, Yesus melalui Samaria. Ya. Nah, ini kemudian dia bertemu dengan wanita Samaria di situ. Pada waktu siang, kalau di Alkitab dikatakan jam yang ke-6, the 6th hour, kurang lebih berarti jam 12 siang. Lagi terik-teriknya, lagi panas-panasnya ketemu sama wanita Samaria di sumur Yakub. Ya, di sumur Yakub. Nah, kemudian terjadilah percakapan, di mana ada di percakapan tersebut ada dikorek kebenaran si wanita ini sampai terbuka kebenarannya, dan apa yang Yesus lakukan benar-benar menyentuh si hati wanita ini sehingga wanita ini mendapatkan prinsip kepuasan sejati. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, saya bacakan key verses, ayat-ayat kuncinya supaya kita bisa mengerti betapa esensialnya Yesus ketika melakukan hal yang seperti ini. Ya. Ayat kunci yang pertama itu diambil dari Yohanes keempat, ayat yang keempat, Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat. Ya, di situ dikatakan, ia berarti Yesus dan rombongan harus melintasi daerah Samaria, harus melintasi daerah Samaria. Alkitab bukan sembarangan menaruh kata-kata harus, ya, nggak perlu kata harus, bisa nggak? Bisa. Ia melintasi daerah Samaria, tapi dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Kenapa? Karena rute dari Yudea lewat Samaria itu bukan rute yang umum untuk orang-orang Yahudi, ya, bukan rute yang umum. Yang umum seperti apa? Saya share nih buat ibu-ibu online ya, gambarnya. Ini ada gambar di online. Kalau di sini saya nggak tahu, saya mungkin bisa pakai gambar ini kali ya. Mudah-mudahan bisa dilihat di sini.
Kalau ibu-ibu di online bisa letaknya di gambar ya. Saya akan gambarkan di sini. Jadi ini kurang lebih daerahnya Yudea. Pak Yoko kalau nggak kelihatan bisa lihat yang di sana ya Pak ya. Gitu. Ini Samaria. Ya. Kemudian di sini baru masuk Galilea. Ya. Yesus melintasi daerah ini untuk sampai ke sini. Ya. Tapi orang Yahudi kebanyakan nggak lewat situ, Bu. Lewat mana? Di sini ada satu area lagi yang namanya Perea. Jadi orang kalau dari Yudea mau ke Samaria itu muter, Bu, lewat Perea, masuk Galilea. Kenapa seperti itu? Supaya nggak ketemu orang Samaria. Kenapa nggak mau ketemu orang Samaria? Emang udah rahasia umum, orang Yahudi sama orang Samaria nggak pernah akur. Nggak pernah akur. Makanya Alkitab berkata bahwa ia harus melintasi daerah Samaria, bukan pakai rute umum, dia lewat ke Perea. Emang lebih jauh dari lewat Perea, Bu. Tapi itulah harga pride orang Yahudi. Harga apa ya istilahnya? Ini harga mati bangsa kita, tradisi yang dipertahankan. Kita nggak bergaul sama orang Samaria. Jadi untuk lewatin, daripada saya lewat TBS Simatupang, saya mendingan lewat Tanjung Priuk. Dari Bogor mau sampai ke BSD lagi. Bodoh amat, saya nggak mau lewatin tuh TBS Simatupang. Ogah saya lewat Lebak Bulus, karena saya nggak suka sama orang-orang daerah sana. Misalnya seperti itu. Jadi milih lewat Tanjung Priuk, jauh-jauh, tapi itu harga pride orang Yahudi. Tapi Yesus ketika pulang ke Galilea, dia memilih untuk melintasi daerah Samaria. Kalau ditanya kenapa Pak, udah ada ceritanya. Dia harus ketemu sama wanita Samaria itu. Ada tujuannya kenapa dia harus melintasi daerah Samaria, supaya ketemu sama daerah Samaria itu. Dan kemudian yang menarik adalah Yesus sampai di Samaria di titik di sumur Yakub, tepat the 6th hour, jam 12 siang. Berarti dia atur waktu ya, Bu, berangkat dari Yudea supaya sampai di titik itu jam 12. Kenapa jam 12? Karena pada saat itulah si wanita Samaria itu keluar. Emang salah, Pak? Ya, karena kebiasaan wanita-wanita kalau ngambil air di sumur itu pagi-pagi, nggak ada siang-siang. Kenapa siang-siang? Background wanita ini, nah, ya kan? Suaminya lebih dari satu, ya. Suaminya itu 5 yang sekarang ini bersama dia juga bukan suaminya, ya. Aib lah katakanlah seperti itu. Jadi malu kalau keluar, ya kan? Jadi malu kalau keluar tuh yang gatel tuh lewat tuh. Orang bilang gatel kan gitu kan. Suaminya banyak gitu kan. Malu. Jadi keluarnya siang-siang, pas orang udah ngambil air di sumur, dia muncul di situ. Tapi lihat ya, esensialnya Yesus. Dia hanya melakukan hal yang perlu. Dia perlu Samaria, dia perlu. Dia bisa ngambil jalur Perea kan? Bisa banget. Murid-murid juga paham, murid-murid orang Yahudi paham banget loh jalurnya kan. Ya puji Tuhannya murid-muridnya nggak komplain. Kok lewat sini ya? Puji Tuhannya murid-muridnya nggak komplain. Ya. Bahkan nanti kalau dibaca lagi sampai dia kepergok ngomong sama wanita Samaria, murid-muridnya nggak ada berani komplain. Kok guru ngomong sama wanita Samaria? Ini loh esensialnya Yesus. Dia ambil rute yang nggak biasa. Dia lakukan hal yang penting. Kenapa? Karena I need to see this woman. Aku harus ketemu wanita ini. Dan dia atur, rutenya dia atur, timingnya dia atur. Sampai di tempat itu, ini yang luar biasa ya. Sampai di tempat itu, dia memilih untuk istirahat di situ. Sementara murid-muridnya beli makan. Akhirnya cuma ketemu berdua nggak sama wanita itu? Yes. Kenapa cuma ketemu berdua, Pak? Apa nggak takut nanti orang-orang bilang ada affair tuh Yesus? Ya kan? Kenapa? Coba saudara logika ya, kalau seorang bermasalah, terus kemudian dia about to meet, dia akan bertemu dengan jawaban dari masalahnya, tapi dia harus diperhadapkan sama orang banyak. Comfort no? Nah, comfort ya? Lebih enak private, ya kan? Ya. Bagi ibu-ibu atau ibu bapak kasih yang punya pengalaman
pengakuan dosa di chamber, pasti maunya private sama pendetanya, ya kan? Iya. Ya, nggak mau yang rame-rame gitu kan? Gue temenin, ngapain juga temenin gue mau pengakuan, mau ikut-ikut ngapain kan gitu kan? Oh, kan gitu kan? Tapi lihat, itu esensialnya Yesus. Esensialnya Yesus. Dia hanya melakukan hal-hal yang perlu, hal-hal yang benar. Ya, hal-hal yang benar. Terus kemudian percakapan dimulai. Ya. Yesus membuka pembicaraan dengan wanita Samaria ini. Ayat 7 sampai 8. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-murid telah pergi ke kota membeli makanan. Yesus yang buka pembicaraan terlebih dahulu. Ya. Yesus yang buka pembicaraan terlebih dahulu. Ini tahu esensinya. Esensi yang berikutnya adalah orang Yahudi nggak pernah ngomong sama orang Samaria. Ini bukan pembicaraan, kurang kerjaan Yesus. Tapi dia lakukan. Ya. Pembicaraan yang kedua, setelah ngomong berikutnya, maka ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Mulai. Inti masalah satu udah mulai poin. Air hidup. Kenapa kok air hidup? Yang paling gampang menggambarkan memuaskan dahaga pada saat bicara kepuasan adalah bicara bagaimana seseorang dahaganya dipuaskan. Ya, kebutuhan utama orang tuh makan minum, terutama minum. Ya, minum tuh kadang-kadang susah banget kita berpisah sama air selama lebih dari 1 jam atau 2 jam. Pasti nyari. Kalau makan bisa tahan, ya. Makanya kalau diet pasti makanan bukan diet minuman. Ya, kalau minum susah menurut dia. Orang pasti nyari air. Tapi Yesus sudah mulai buka. Ya. Kalau engkau meminta, dia akan memberikan air hidup. Air hidup. Pertanyaan pertama, air hidup apa itu? Pembicaraan lagi. Saya hanya meng-highlight kata-kata Yesus itu. Nanti kalau kata-kata wanita ini bisa ibu mati. Tapi lihat esensinya Yesus. Dia nggak pernah lari dari kebenaran. Ayat 13-14. Jawab Yesus kepada wanita Samaria ini, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Kalau minum akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini bukan air yang biasa. Wanita itu bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa fisikal. Air yang aku kasih ini loh, ini air. Tapi Yesus membicarakan hal yang lebih lagi, air hidup. Something is very different, bukan air yang biasa-biasa. Keingintahuan wanita ini mulai, apa itu air hidup? Dan bicara kepuasan, ya kan? Karena bolong ini wanita ini, nggak puas hidupnya. Ya, bukan cuma 1, 2, 3, 5 suaminya. Ya, berarti isu kepuasan ada dalam dirinya nggak? Oh jelas tuh. Jelas isu kepuasan ada dalam diri. Yesus tepat banget, straight to the point. Itu kalau main dart benar-benar di tengah-tengah yang poinnya paling gede. Muncul. Itu Yesus. Lanjut. Pembicaraan masuk ke ayat 23-24. This is the key. Ini kuncinya, esensi kebenaran yang Yesus sampaikan kepada wanita Samaria ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembahnya demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. You mau puas, woman? Bertemu Bapa. Wanita, kalau kau mau puas, nggak bisa dengan fisikal. Air nggak bisa melepaskan dahaga. Kamu akan cari air. Ya, udah minum 2 liter, nyari 600 ml lagi. Karena memang fisikal kita seperti itu. But air hidup ini dasarnya satu. Ketika kamu bertemu dengan Bapa. Bertemu dengan Bapa.
Dan ini rahasia yang disampaikan kepada Yesus di luar orang Yahudi pertama kali. Udah gak akan nyembah di gunung lagi. Kamu gak datang capek-capek ke gunung nyembah di situ. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya buat Yesus apa? Rohmu terpaut sama Bapa. Kalau roh kita gak terpaut sama Bapa, pencarian kita tadi itu sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Padahal Alkitab berkata, yang kelihatan itu sementara sifatnya. Dapat masker, saya nih dapat masker ini. Udah bilang sama teman, udah dapat ya coklat tua dong nih. Ini kan, coklat udah dapat. Coklat tua udah biru cari. Broken white, semua warna dicari. Manusia sejauh mata memandang. Ya, coklat aja bagus kan? Ya kan pas pakai ini. Kalau saya pakai hitam berarti masker saya harus hitam kan begitu kan gitu kan. Never satisfied, ada aja. Sejauh mata memandang tidak akan pernah puas. Tapi Yesus kasih kunci. Rohmu berpaut sama Bapa. Rohmu berpaut sama Bapa. Ya, rohmu berpaut sama Bapa. Pemahaman ini didapat. Terus kemudian how to, melalui siapa saya harus bertemu dengan Bapa. Maka Yesus menyimpulkan di ayat ke-26, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. You need Messiah. Kamu perlu juru selamat. Kamu perlu pribadi yang membebaskan kamu dari ketidakpuasan ini yang mengakibatkan hidupmu kotor. You need Savior. Kamu perlu juru selamat. Makanya Yesus tepat banget. Air kehidupan. Gimana air kehidupan itu? Melalui siapa? Melalui aku. Bu, pada akhirnya wanita ini penuh. Mungkin tadi setengah penuh ya. Kenapa setengah penuh? Itu dipuaskan mungkin sama hasrat biologisnya, ketemu sama laki-laki. Tapi di hari itu dia penuh. Kok bisa penuh? Nah dia ngomong sama orang-orang itu, di situ ada Mesias, itu ada Kristus. Coba kalau nggak ngomong dia simpen aja sendiri. Besok gue cari lagi ya. Karena dia pengen bagi sama. Gue udah ketemu sama pribadi. Lo cari. Kalau gue puas, lo kalau ketemu dia pasti puas. Yang saya mau sharingkan adalah esensi Yesus untuk mengabarkan sesuatu yang esensi buat wanita ini. Yesus rela melintasi rute yang bukan biasa. Yesus atur waktunya supaya sampai di situ jam 12. Nggak nyaman loh bu. Kenapa? Panas. Adik ipar saya kalau panas lari-lari mobil bu. Karena takut panas. Adik ipar saya itu, ya Ruben itu takut panas. Jadi kalau mobil udah mundur duluan tuh, jadi kan biasanya mobil di carport gitu kan. Tapi biasanya saya mundur duluan supaya standby. Nah, nanti yang di rumah masuknya langsung jadi tinggal jalan gitu, nggak mundur lagi. Kalau mobil sudah di carport, dia akan dari pintu. Kalau misalnya pergi bareng, dia akan lari ke mobil karena nggak mau kena panas. Ini jam 12, trik banget. Udah perjalanan jauh. Ya. Dan Samaria itu bu, ketemu di Samaria ini daerahnya sampai Samaria dekat Sikar, if I'm not mistaken. Kalau saya nggak salah dekat Sikar. Itu daerah perbukitan bu, karena ada Gunung Tabor, Gunung Karmel kalau saya nggak salah ya. Kalau saya nggak salah di peta itu ada sih, ya di peta tadi itu ada. Ya, itu berarti daerah nanjak, panas, nanjak jam 12 sampai di situ. Yesus lakukan semuanya. Kenapa? Karena Yesus tahu esensi kebenaran seperti apa. Dan dia mau mengajarkan sama wanita ini, kamu mau cari esensi kepuasan, bu? Aku teladannya. Aku gak cari jalan yang lewat BXC supaya aku bisa mampir. Aku gak cari jalan tol supaya aku harus lewatin sektor 1, sektor 3 yang macet banget di situ. Why? Supaya aku bisa ngobrol sama anak buah itu karena waktunya panjang. That's the essence. Yang penting itu apa? Itu yang dikejar. Yang penting itu apa? Itu yang dikejar.
Nah, bagaimana kita bisa belajar dari kehidupan Yesus yang bisa kita lakukan dalam sehari-hari supaya kita bisa berkaitan sama yang namanya kebenaran. Kita melakukan sesuatu yang nggak menyimpang dari kebenaran. Bukan berarti kita nggak boleh bisnis, boleh Bu. Bukan berarti kita nggak boleh kerja, boleh Bu. Bukan berarti kita nggak boleh main sama teman-teman, boleh. But the essence of kebenaran jangan tinggalin. Saya ambil contoh yang simple dari anak-anak. Tadi saya bilang game, ya kan? Game sekarang tuh satu level bisa jam-jaman loh Bu. Lihat betapa dunia mengesampingkan priority demi kepuasan merampungkan level. Dulu kita main Tetris satu level 10 menit selesai kan? Ya. Main Tetris loh, Pac-Man yang dulu kan? Itu satu level gampang banget, 5 menit selesai Bu, 5 menit selesai. Coba sekarang PUBG, Mobile Legends, 20 menit lebih Bu, satu level Bu, lebih. Yang tadinya 20 menit bisa dilakukan, habis itu main 20 menit Pac-Man, habis itu bisa ngelakuin apa? Bisa baca firman, bisa mendengarkan puji-pujian. You need sekarang 2 jam untuk kamu satu level baru bisa dengerin Alkitab. Kalau otaknya masih di Alkitab, bukan nyangkut di PUBG. Itu anak-anak, itu gambaran anak-anak. Analogi sekarang, coba gambarkan dengan analogi sekarang. Ibu-ibu bisa gantikan itu dengan drakor gitu. Ya, saya kemarin lihat di grup teman-teman saya di SMP kaget. Season ke-16 belum mulai, buset season 16 belum mulai. 16 season loh, ya. Dulu sinetron Indonesia itu yang apa namanya, itu yang banyak banget tuh puter sanjung ya kalau nggak salah ya. Kalah loh, 16 season loh ini. Kalau nggak salah nama itunya 2521 atau kalau nggak salah ya. Nah, yang manggut berarti benar saya. Saya nggak budet ya Bu ya. Pak Alto nggak budet. 2521. Season 16 udah mulai belum teman-teman saya kayak gitu. Saya dalam hati gitu. Season 16 men, astaga. Season 16. Ya. Season 16 tuh. Itu saya kalah masalah ya, kalah. But you see sekarang itu yang dicari loh. Endingnya begini. Nungguin yang berikutnya. Gak pernah puas. Tapi coba belajar sama Yesus. Dia bisa nggak melakukan yang ada? Bisa. Itu berarti kesampingkan. Enggak, kalau emang itu mau nonton silahkan aja nonton. Tapi hal yang esensial jangan dikesampingkan. Jangan dikesampingkan. Nah, saya mau bagikan apa yang saya pelajari, apa yang saya renungkan dari kehidupan Yesus yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. How to start-nya Pak? Bagaimana start-nya supaya saya bisa terkait sama yang namanya kebenaran, supaya saya dapat kepuasan sejati itu Pak? Nafas kehidupan adalah doa. Start with prayer. Karena doa lah sarana komunikasi kita sama Tuhan, betul? Yes. Doa. Dalam artian apa? Mulai latih diri kita supaya doa kita itu benar-benar mengarahkan kita kepada kebenaran. Karena bisa aja kita berdoa, tapi yang kita minta salah. Betul nggak? Coba sekarang ibu-ibu yang di online, sekarang gantian lagi. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Udah berdoa loh Bu, ini tindakan apa namanya? Alkitabiah kan? Oh iya, tapi lihat, there's something wrong with doa yang nggak boleh kita lakukan. Coba Yakobus 4 ayat 3 yang online boleh bantu saya. Yes. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yes. Tanpa sadar kita minta sesuatu yang cuma muasin hawa nafsu kita. Terus gimana saya cara berdoanya Pak? Tuhan, saya mau melakukan hal ini. Kalau memang Tuhan diizinkan, batalin aja Tuhan. Temukan saya sama esensi kebenaran yang Tuhan inginkan. Itu latihan. Itu latihan. Kami setiap pagi kalau berdoa, saya sama Pastor Manta selalu ada poin itu. Ajar kami untuk peka. Ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu apa. Kadang-kadang kami juga punya list yang kami doakan Bu. Hari ini kami melakukan ini Tuhan, ini Tuhan. Bukan berarti Tuhan nggak tahu, kita belajar melakukan nama Tuhan, ini loh yang mau terjadi hari ini. But biarlah kami bertemu dengan kehendak. Sehingga kalau emang green light kita jalan, tapi kalau enggak kita tahu, oh iya. Start dari doa. Apakah Yesus pribadi yang senantiasa berdoa? Yes.
Kalau dia nggak sering berdoa, taman Getsemani nggak kenal. Yes, Yesus pribadi yang berdoa. Dia latih esensi kebenaran hidupnya. Dia mungkin bilang, hari ini aku mau pulang, Tuhan. Bapak aku hari ini mau pulang. Aku boleh lewat Perea, or aku harus lewat Samaria. Saya percaya dia berdoa terus belum. Ya. Makanya dia harus dari Samaria. Sementara orang pilihnya Perea aja. Kehidupan doa Yesus itu dinamis sama Allah. Yang pada akhirnya bisa menampilkan esensi kebenaran. Yes, harus melewati daerah yang pertentangan. Kenapa? Karena orang Yahudi nggak ngomong sama orang sama dia. Ngapain melewati? Tapi karena esensi kebenaran itu, Father, oke. Jam berapa Tuhan? Jam sekian. Ya, jam sekian. Kenapa? Karena dia persis banget nyampe situ Yesus. Esensi kehidupan doa Yesus. Miliki kehidupan esensi doa yang seperti ini. Masukkan poin-poin doa yang berkaitan dengan benar. Kalau bukan daripada Tuhan, batalkan. Itu Oma sering banget ngajarin sama kamu. Kalau bukan dari Tuhan, batalkan Tuhan. Itu benar. Bukan ngalang-ngalangin berkat orang. Itu benar. Kalau bukan dari Tuhan, ngapain Bu? Hilang itu berkatnya. Hilang damai sejahteranya Bu. Kami udah banyak menyaksikan hal itu. Kita maju dengan kekuatan kita sendiri, egoisme kita sendiri, buntung di tengah-tengah Bu. Kalau dari gitu kan, itu almarhum papa mertua saya dibilang, saya bilang dari dulu kan, hati yang Pak. Poin yang pertama doa. Poin yang kedua apa? Setelah berdoa, maka teliti setiap maksud tujuan dari setiap kegiatan kita. Purpose-nya apa kita melakukan hal ini? Betul? Bukannya nggak boleh Bu. Tadi kan kita udah baca segala sesuatu boleh, segala sesuatu halal. Betul? Tapi aku tidak membiarkan diriku pada akhirnya diperhamba, malah nggak puas nanti. Kita nggak mau sampai itu ya, nggak mau diperhamba kan? Ya, kita berkali-kali mau itu, tapi kok jadi Bu capek dulu di sini ya? Dari satu mau ini. Karena kalau kita mengikuti purpose dan kehendak Tuhan, kita akan fulfill kok. Wanita ini fulfill loh ketemu Yesus. Yesus pun pasti fulfill. Oh benar, kenapa harus melintasi ini? Kenapa jam segini? Karena benar ketemu. Dan percakapannya menghasilkan dia bertobat. Tuh ada Kristus tuh. Oh dia mengakui Kristus. Lu ketemu nih. Kalau gue dipuasin sekarang dia bilang, dia ketemu. Ya. Coba maknai purpose-nya apa? Di balik semua langkah. Ini maksudnya apa ya? Kalau ketemu sesuatu gagal mani, mungkin bukan maksudnya Tuhan kali ya. Ya, bisa ya? Mau ketemu sama si A, udah dirancang-rancang, hujan, cancel deh, nanti ya, minggu depan ya ketemu ya. Ya, minggu depan anak sakit, ada nggak? Batal. Terus kita kesel, ini ada aja semua, padahal mungkin nggak pernah ketemu dia hari itu. Ya, nggak perlu ketemu dia hari itu. Ada timing lain yang Tuhan siapkan, lebih berkualitas, lebih memang masuk pada rencana. Nah itu kita mesti lihat purpose-nya apa. Gantian, ibu-ibu yang di onsite. Kisah Para Rasul 16, ini agak panjang, 6-10. Kita belajar sama Paulus. Kisah Para Rasul 16, ayat 6-10. Siapa yang bisa bantu di onsite? Kisah Para Rasul 16, 6-10. Kisah Rasul 16, ayat 6-10. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Yes. Kalimat terakhir itu loh kuncinya. Bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ini esensinya. Ya. By the way, yang gagal masuk itu Bu,
Mereka mau masuk ke Asia. Ya, Bitinia itu Asia. Ya, mereka bermaksud untuk memberitakan Injil di Asia, betul ya? Kalimat di ayat 6 mau masuk ke Asia ya. Tapi gagal, mau masuk gak jadi, mau masuk gak jadi. Ih, apaan sih mau masuk gak jadi, masuk gak jadi. Apa sih? Pada akhirnya mereka masuk ke Makedonia, which is Eropa. Kalau hari ini kita lihat, dari mana pemberitaan Kristen dari seluruh dunia berasal? Eropa. The essence of kebenaran. Hati kita pengennya ke Singapura. Singapura gagal maning. Singapura maning. Yang sukses beli tiket ke Jogja. Jogja dari Singapura. Di Jogja ketemu sama satu orang yang perlu dilayani. Apa enggak itu esensi kebenaran? Kita mau spend uang untuk ini, gagal terus. Kita mau spend ini, gagal terus. Yang sukses adalah kasih persembahan buat Siloam. Kenapa? Memang itu diperlukan sama Tuhan. You need to be peka sama Tuhan maunya apa. Bukan nggak boleh spending itu. Bener tanya sama Tuhan. Baik lagi poin 1 di doanya. Kalau memang boleh Tuhan, yuk. Kalau memang nggak boleh, kasih tahu aku nggak boleh. Ya. Saudara yang terpanggil di bisnis. Saudara yang terpanggil di dagang. Saudara yang terpanggil di kantor. Ya, karena mungkin di situ Tuhan berkarya lewat kita. Ya, nggak usah maksain. Saya mau jadi pelayan di gereja. Belum tentu panggilannya di situ. Ya, kami pun sama Marta sudah hampir banting setir pada waktu pandemi. Apa kita jualan online aja lagi? Jualan online cari apa gitu kan? Tapi panggilan kita di mana? Sementara di panggilan ini kelihatannya kok bakal tutup ya jalannya ya. The essence of kebenaran itu. Sekalipun itu nggak mungkin, sekalipun ini mustahil lewat sini. Ini yang mungkin. Tapi sekalipun ini, kalau emang panggilannya ke sini, ya udah. Gitu. Lihat, purpose tindakan kita ada purpose kebenarannya apa enggak? Yang kita lawan ini ada purpose kebenarannya enggak? Kalau nggak menemukan, koreksi aku Tuhan. Koreksi aku, aku nggak mau buang waktu. Aku nggak mau buang energi. I need to find purpose sehingga aku berkait sama kebenaran. Kalau nanti aku fulfill, aku menemukan kebenaran itu, aku puas. Karena aku mengikut kebenaran. Ya. Yesus mengalami Yesus kayak gini. Ini Yesus mau pulang ke Perea enggak? Enggak sama dia. Udah jam doa, purpose-nya ketemu. Yang terakhir, yang ketiga. Ini tiga hal krusial yang bisa kita lakukan setiap hari. Doa, purpose dalam tindakan kita. Yang ketiga, alokasikan waktumu dengan bijaksana untuk mencari kebenaran. Ya, alokasikan waktu kita. Kadang-kadang waktu kita habis untuk melakukan hal-hal yang tanpa kita sadari sebenarnya nggak esensial. Kita bisa melakukan hal yang sebenarnya esensial kebenaran, tapi kita nggak melakukan karena salah ambil keputusan, maka waktunya habis. Yang mestinya bisa dipakai untuk persekutuan, tapi kita alihkan untuk hal yang lain. Kita nggak dapat poin kebenaran. Kita melakukan hal yang lain, capek, energi terbuang, waktu terbuang, sampai di rumah udah capek, ribut pula sama anak. Gontok-gontokan, papa capek. Padahal kalau tahu esensinya waktunya dipakai buat apa, mungkin pas pulang, untung tadi dia dinasihatin sama Pastor Mata, jadi bisa. Untung pas saat teduh tadi Tuhan berkata, oh praise God. You see? Alokasikan waktu kita sebaik-baiknya untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran. Alokasi waktu. Ayat terakhir 1 Petrus 4 ayat 2-3 yang di online boleh bantu saya. 1 Petrus 4 ayat yang kedua dan ketiga. 2 dan 3. 1 Petrus 4 ayat 2 dan 3.
Ibu yang di online boleh bantu saya 1 Petrus 4 ayat 2 sampai 3. Saya baca ya Pak, 1 Petrus 4 ayat 2 dan 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu bergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu bergunakan untuk melakukan kehendak hawa nafsu, keinginan, kemampuan, pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Yes. Bijaksana mengelola waktu. Deteksi. Kalau emang ujungnya ini cuma memenuhi hawa nafsu, better restart. Reschedule lagi segala sesuatunya supaya nggak kehilangan momentum kebenaran itu melawan. Ya. Itu suatu timing nggak ngatur timing. Kalau dia nggak ngatur timing, dia nggak akan nyampe jam 12. Ya, buru-buru supaya nggak kepanasan. Yuk, buru-buru. Dia berangkat tepat waktu. Dia alokasikan waktunya sedikit lupa. Ketika murid-muridnya pergi nyari makanan, dia tahu benar lagi dan benar aja datang. Di tengah-tengah mereka berdua, that's the precious time yang dia punya. Di situ dia keluarin semuanya. Di situ dia keluarin semuanya. Ibu mungkin sedang ada pergumulan dengan anak. Kapan ya saya punya waktu untuk ngomong sama anak? Minta sama Tuhan. Tuhan kasih saya waktu yang terbaik supaya saya bisa ngomong heart to heart sama anak saya dan saya bisa menyampaikan esensi yang memang dia harus dengarkan. Minta Bu, saya kok sense ada seseorang yang punya hal ini ya, ada punya pergumulan hari ini. Saya lagi sense nih Bu, karena saya nggak berani ngomong ini ya. Ada seseorang yang lagi bergumul menyampaikan sesuatu sama anaknya tapi belum punya waktu yang tepat. Ibu gumuli sekarang sama Tuhan. Tuhan, aku minta waktu yang tepat, berikan aku kepekaan supaya aku bisa ketemu sama anakku dan di situ aku memiliki waktu yang berkualitas untuk ngomong sama anakku. Saya nggak tahu apa, tapi isunya waktu. Ini saya sense. Jadi kalau ada yang merasa itu berdoa sama Tuhan, saya cuma meneguhkan aja bahwa memang you need to pray for this. Ibu harus berdoa ini, minta waktu dari Tuhan, peka dan alokasikan waktu itu untuk bisa nyampein apa yang memang esensial untuk didengar sama anak-anaknya. So, hari ini itu yang merupakan sharing saya. Jadi di luar kebenaran, gak ada yang puasin Bu, hanya cuma dalam kebenaran. Maka dari itu kita harus melakukan hal-hal yang esensial dengan kebenaran. Bukan berarti gak boleh melakukan hal yang lain, boleh. Tapi yang esensial sama kebenaran jangan sampai ditinggalin. Gimana caranya supaya saya melatih diri, supaya saya berkaitan? Tadi itu doa yang benar. Doa jangan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Doa minta tanda Tuhan yang benar yang mana. Mulai dari doa. Yang kedua, telaah purpose kegiatan kita apa. Aku mesti pergi ke Astera. What's the purpose? Ya, what's the purpose? Aku mau online aja. What's the purpose? Apakah better kita online atau ketemu di Astera? Itu baru soal ibadah. Ya, apakah hari ini aku harus antar anak? Apa aku harus saat dulu dipanjang sama Tuhan? Telah purpose-nya Tuhan. Yang ketiga, alokasikan waktu kita sebijaksana mungkin supaya esensi kebenaran tidak berlalu. Ya, 3 hal ini, I hope bisa menjadi perenungan, itu menjadi pembuka langkah kita untuk merenungkan kepuasan sejati sepanjang bulan April ini. There will be more, pasti ada hikmat yang lain yang akan mendukung apa yang menjadi pembahasan topik pada bulan ini. But let's start with this. Mari kita start dengan ini. Kita berdoa yang benar. Kita cari purpose Tuhan di setiap kegiatan kita dan alokasikan waktu yang benar supaya kita nggak miss sama hal-hal kebenaran. Kita berdoa. Engkau mengetahui hati kami. Engkau mengetahui apa yang ada dalam hati kami. Engkau mengetahui apa yang ada dalam hati kami Tuhan. Dan Engkau gak pernah salah menelaah diri kami. Kalau hari ini kami punya sesuatu yang masih mengganggu kami untuk kami mendapatkan kepuasan yang sejati, Tuhan singkapkan kebenaran. Singkapkan kebenaran. Sehingga kami hanya berbuat
yang baik, bukan hal-hal yang keluar dari jalur yang baik.